Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahumullah, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari ini di salah satu tempat yang Allah paling cintai, yakni masjidnya. Di satu hari yang teragung di dalam satu pekan, yakni hari Jumat Sayyidul Ayyam, Allah kembali pertemukan kita untuk membuktikan bahwa diri kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba yang beriman terhadap perintahnya. Kita tinggalkan aktivitas di luar sana sepenting apapun untuk menghadiri majlis yang mudah-mudahan majlis ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk di dalam apa yang Rasulullah sabdakan di dalam salah satu hadis beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, man asbaha minkum mu'afan fi jasadihi. Barang siapa yang pagi harinya di antara kalian sehat jasadnya, aminan fi syirbihi, aman keluarganya, indahu qutu yaumihi, dan hari itu dia punya makanan. Dan mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tiga yang disebutkan ini ada pada kita semua. Sehat jasad, keluarga yang aman, dan hari ini kita punya makanan. Maka apa sabda Rasulullah? Faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah orang itu punya dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka inilah salah satu juga yang harus kita syukuri, karena kita disebut kaya, disebut orang yang seolah memiliki dunia dan seisinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita punya tiga hal. Yang pertama adalah badan yang sehat, yang kedua keluarga yang aman, dan yang ketiga kita hari ini punya makanan. Yang nikmat itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah tidak dinikmati oleh sebagian saudara-saudara kita. Di Maroko saudara kita diuji oleh Allah dengan gempa. Di Libya saudara-saudara kita diuji dengan banjir. Dan yang paling dekat dengan negeri kita, di negeri kita sendiri, saudara-saudara kita di Rempang sedang menikmati suasana
yang tidak mengenakan mereka. Rasa tidak aman, diusir dari tempat tinggalnya sendiri. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah berikan jalan keluar yang terbaik bagi bangsa ini untuk segera keluar dari masalah-masalah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kemudian khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan nilai takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 102 surat Ali Imran yang hampir pasti dibaca oleh setiap khatib ketika khutbah Jumat. Mari kita tadabburi lebih jauh ayat ini, agar ayat ini tidak menjadi nasihat yang masuk lewat telinga kanan kita kemudian keluar lewat telinga kiri kita, atau sebaliknya masuk lewat telinga kiri kita kemudian keluar lewat telinga kanan kita, tetapi menjadi nasihat yang betul-betul menghunjam di dalam kalbu kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102 ini yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, terulang di dalam Al-Qur'an sebanyak 89 kali. 89 kali Allah perlu mengulang ayat dengan diawali ya ayyuhalladzina amanu. Dan tahukah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat yang terakhir yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu kaitannya adalah dengan taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari 89 ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, ada 7 ayat yang kemudian diiringi dengan kata ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Termasuk salah satunya adalah ayat 102 surat Ali Imran. Ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullah yang berada di urutan pertama berbicara tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Allah di situ mengingatkan kita semua sebagai orang-orang yang beriman, setelah disuruh bertakwa kepada Allah, kemudian disuruh meninggalkan sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, jika kalian semua mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat terakhir yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullah, pembahasannya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita esok pagi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu menunjukkan bahwa seruan itu ditunjukkan hanya kepada orang-orang yang beriman. Dan ketika diiringi dengan kata ittaqullah, maka ada sesuatu yang istimewa. Karena orang-orang yang beriman ternyata masih disuruh bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana kaidah yang kita fahami, ada kata-kata yang berbeda yang jika kata itu beriringan di dalam satu kalimat, maka kalimat itu punya arti yang berbeda. Tetapi ketika kata-kata itu berdiri dalam kalimat sendiri-sendiri, maka artinya menjadi sama. Di antaranya adalah kata iman dan takwa. Kita kemudian bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman kemudian masih disuruh bertakwa? Kita kemudian mengambil kesimpulan bahwa orang yang bertakwa pasti beriman, dan orang yang beriman belum tentu bertakwa. Apa alasannya? Karena orang yang beriman masih disuruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita disuruh bertakwa di dalam ayat 102 surat Ali Imran ini dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dan menjadi karunia besar bagi kita semua hidup bermasyarakat di dalam negara yang mayoritas beragama Islam,
Dan kita mungkin sebagian lahir dalam kondisi Islam, bapak dan ibu kita muslim. Dan itu adalah karunia yang seharusnya kita syukuri. Tetapi kalimat berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam, dalam kondisi beragama Islam. Ini menjadi PR bagi kita semua. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang bisa menjamin ketika nanti malaikat Israel mencambuk dirinya, dia dalam kondisi Islam. Maka wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam adalah sebuah perjuangan. Dan itu tidak bisa kita hadirkan begitu saja dalam kehidupan kita. Karena ma'asyiral muslimin rahimahumullah sejarah membuktikan. Ada di sana Bal'am bin Bawra, ulama di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Orang ini alim, orang ini pandai dalam ulumuddin, bahkan dia punya keistimewaan mengetahui sebagian dari Ismul A'zam, nama-nama Allah yang teragung, yang ketika nama itu disebut untuk meminta sesuatu, maka permintaannya pasti dikabulkan. Tetapi ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf menceritakan bagaimana akhir kehidupan Bal'am bin Bawra. Karena dia mengkhianati apa yang menjadi ilmunya. Dia berpihak pada kezaliman. Dia mendoakan kecelakaan untuk Nabi Musa dan keselamatan untuk kaumnya. Kemudian Allah menjadikan lidahnya terbalik. Dia mendoakan keselamatan untuk Nabi Musa dan kecelakaan buat kaumnya. Dan kemudian Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa Allah menjadikannya seperti anjing. Lidahnya terjulur sampai ke dada di akhir kehidupannya. Sungguh akhir yang memalukan. Padahal sebelumnya dia adalah seorang ulama yang tahu Ismul A'zam. Ilustrasi yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, permisalan yang lain adalah apa yang terjadi pada salah seorang yang hidup bersama-sama dengan Rasulullah dan para sahabat. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bermajlis dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah bersabda, au kama qala, sungguh di antara kalian ada yang nanti gerahamnya di jahanam lebih besar daripada gunung Uhud. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, sahabat yang hadir waktu itu semuanya merasa takut. Abu Hurairah kemudian menceritakan kepada kita semua, satu persatu di antara orang yang hadir waktu itu meninggal, dan meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Tersisa ada dua orang, yakni Abu Hurairah dan seorang lagi yang bernama Rajal bin Unfuwah. Dan kemudian misteri itu pun terkuak ketika terjadi fitnah nabi palsu, Musailamah al-Kadzab yang memproklamasikan dirinya menjadi nabi. Rajal bin Unfuwah ini meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk diutus melobi supaya nanti Musailamah bisa kembali sadar. Dan ini adalah satu keanehan, karena di saat itu jarang sekali ada orang meminta amanah. Berangkatlah Rajal bin Unfuwah menemui Musailamah al-Kadzab, dan sesampainya di sana, kemudian dia ternyata melihat bahwa Musailamah punya pasukan yang besar, pengaruh yang besar. Musailamah al-Kadzab pun kemudian membujuk Rajal bin Unfuwah untuk berpihak kepadanya, dan kemudian dia berpihak kepada Musailamah al-Kadzab. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Abu Hurairah pun lega karena bukan dirinya yang dimaksud oleh Rasulullah di dalam kata-kata bahwa ada seorang di antara kalian yang gerahamnya di jahanam lebih besar daripada gunung Uhud, karena ternyata orang itu adalah Rajal bin Unfuwah yang kemudian mengkhianati kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimahullah, untuk menjamin, untuk mengusahakan bahwa kita mati dalam kondisi muslim, tentu kita punya cara. Karena ma'asyiral muslimin rahimahullah, level berikutnya setelah kita beriman, kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah puncak penghambaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah,
Kenapa wahai Rasulullah engkau sholat malam sampai kaki ada bengkak? Padahal kita tahu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bahwa Rasulullah adalah sosok yang dijamin masuk surga, diampuni dosanya baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Tapi kita saksikan, sebagaimana lagi-lagi kita bercerita tentang Sayyidina Abu Hurairah, satu ketika beliau menjumpai Rasulullah sedang sholat malam. Selesai Al-Fatihah, kemudian Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Di dalam benak Abu Hurairah, dia berpikir barangkali nanti Rasulullah akan rukuk pada ayat yang ke-100. Begitu ayat yang ke-100, ternyata Rasulullah tetap melanjutkan bacaannya. Dan kemudian beliau pun berpikir barangkali Rasulullah nanti akan rukuk di ayat yang ke-200. Ternyata ketika ayat yang ke-200 Rasulullah melanjutkan bacaannya. Abu Hurairah berpikir lagi barangkali nanti selesai surat Al-Baqarah Rasulullah akan rukuk. Dan ternyata selesai surat Al-Baqarah Rasulullah masih melanjutkan bacaannya ke surat An-Nisa. Surat An-Nisa selesai, Rasulullah kemudian melanjutkan dengan surat Ali Imran. Baru kemudian beliau rukuk. Bisa kita bayangkan betapa panjangnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau ruku, ma'asyiral muslimin rahimahullah. Rasulullah ruku setelah membaca ba'da Al-Fatihah surat Al-Baqarah, surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Rukuknya hampir sama lamanya dengan berdirinya. Kemudian beliau i'tidal, sujud, dan sujudnya hampir sama lamanya dengan rukuknya. Bisa kita bayangkan betapa panjang salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian wajar kemudian kaki beliau sampai bengkak. Apa jawaban beliau ketika ditanya oleh istri tercintanya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, mengapa Anda sholat malam sampai kaki Anda bengkak? Jawaban beliau pendek, afala akunu abdan syakura. Apakah engkau wahai Aisyah tidak ingin mendapati aku sebagai hamba Allah yang bersyukur? Dan inilah sebetulnya puncak penghambaan. Karena di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kondisi tidak tahu apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Kemudian Allah kasih 3 kepada kita semua. Apa itu? Pendengaran, penglihatan, dan hati, la'allakum tashkurun, agar kita semua menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang bersyukur dengan janji yang pasti di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan sungguh kami maklumkan, la in syakartum, barang siapa di antara kalian yang bersyukur, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah nikmatku kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menjadi sebuah keniscayaan ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang benar, maka Allah akan semakin menambah nikmatnya. Dan kalimat berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi jika kalian kufur terhadap nikmatku, Allah mengancam, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Mari kita lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam ayat ini ada sesuatu yang unik, ada sesuatu yang istimewa. Karena mestinya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan, akan aku tambah nikmatnya.
maka mestinya ketika kufur kepada nikmat Allah, maka nikmatnya akan Allah kurangi. Karena Allah berjanji ketika hambanya bersyukur, Allah akan menambah nikmat kepadanya. Maka ketika hambanya kufur, nikmatnya mestinya dikurangi. Tapi mari kita lihat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah justru berfirman, inna azabi lasyadid. Dan inilah yang mestinya harus kita waspadai. Karena betapa banyak orang yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghasilan yang cukup, rumah bagus, keluarga yang harmonis. Tetapi semua itu tidak membawanya kepada kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tadabburi surat Al-Anfal ayat yang ke-53. Karena di sana Allah mengancam kita semua, dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dan yang demikian itu, tidaklah Allah akan mengubah satu nikmat yang ada pada satu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Nanti di catatan kaki diberikan keterangan bahwa Allah tidak akan merubah nikmat satu kaum selama menggunakan nikmat itu untuk taat kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, agar nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak berubah menjadi azab, maka kita gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk bersyukur kepadanya. Dan bersyukur sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama kepada kita semua, maknanya adalah tasrifun ni'mah ala muradi muqtiha. Menggunakan setiap kenikmatan itu sesuai dengan keinginan yang memberi nikmat. Allah kasih kita pendengaran, mari kita gunakan pendengaran itu untuk mendengar ayat-ayat Allah. Allah kasih kita penglihatan, mari kita gunakan penglihatan itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Allah memberikan kepada kita hati, maka kita gunakan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak menggunakan tiga piranti itu untuk memahami ayat Allah, sebagaimana firman-Nya, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan sungguh kami jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakannya adalah jin dan manusia. Apa sebabnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka semua punya hati, tapi hati itu tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka dikasih telinga, tetapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka dikasih mata, tapi mata itu tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Allah kemudian memvonis mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun. Dan mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Naudzubillah min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mencapai puncak penghambaan sebagaimana yang diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita belajar dan terus belajar bagaimana menjadi hamba yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, doa pendek yang mudah-mudahan kita semua sudah hafal. Mari kita baca pagi dan sore. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, hari ini hari Jumat, Rasulullah menyuruh kita semua untuk banyak bersolawat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin summa aqimis shalah.